tanamkan dalam dirimu, aku udah alumni di situ. Ngapain lagi aku harus main? Itu bisa dibikin, itu terapinya. Kalau dari gaya bicaramu, dari cara penyampaianmu, itu yang paling cocok buatmu. Udah ada godaan ini buat judi, kau lihat kawanmu main, bunyi kring kring kring. Ih, ditawarin kau nggak main lagi dek. Udah pensiun aku di situ kawan. Kok bisa? Udah S2 gelarku di situ. Akhirnya mau aku berjudi nggak lagi. Itu yang saya bikin dulu terapinya. Saya berhenti main 2016 Desember itu saya berhenti dari baka-baka itu. Total berhenti 2017 bulan Oktober. Itu pun karena masuk penjara. Dan itu terapinya. Jadi kalau kau ngantisipasi, jadi nggak ada yang bilang hilangkan handphone, patahkan rantai. Enggak. Pada dasarnya kalau kau harimau, tapi kau ada di kawanan kambing, kau tetap konsisten nggak makan rumput. Betul nggak? Betul. Karena kau harimau. Iya, itu tanamkannya. Itu aja sih bang, kau dari saya bang. Karena tegar nih. Mantap dia. Oke deh, itu aja dari saya deh. Kok, mangga kok. Makasih banyak Bang. No. Ya, Bang Reno ikut Sama-sama. menjawab nih. Sebelum Bang. saya tidur ya. Mangga. Kasih. Kalau bagi saya berhenti judi itu satu paket dengan meninggalkan pergaulan. Ini buat saya ya. Anda tidak perlu sama dengan saya, tapi Anda tangkap aja apa yang coba saya sampaikan gitu. Karena saya berhenti judi 12 tahun yang lalu. Saya tuh dulu lebih sebelum 2010 saya lebih di judi darat ya. Jadi kalau saya waktu kuliah itu temannya tuh dari kosan ke kosan. Jadi saya kalau Senin tahu main di mana libur, saya pindah ke kosan lain itu full jadwal saya padat itu. Ya, kantin-kantin mana yang saya harus datangi saya tahu ya, sampai saya pernah digerebek juga pernah, nginep 1 hari 1 malam itu juga pernah. Itu waktu itu main di kantin di pinggir jalan itu, cuma bukan jalan raya ya. Nah, jadi saya bisa berhenti itu ketika memang bisa dapat kerjaan dari Bandung, saya pindah ke Jakarta gitu. Nah, disitulah saya istilahnya dipisahkan lah ya. Saya merasa juga saya dapat kerjaan itu ya ada campur tangan yang maha kuasa lah ya. Dan kalau memang tadi Mas siapa namanya lupa saya Reno ya, Mas Reno itu dari keluarga masih memberikan support, masih memberikan kesempatan itu jangan sampai kita kecewakan gitu. Ya, saya bisa berhenti itu karena saya meninggalkan pergaulan saya. Dan dari cerita-cerita dari banyak orang juga yang komen, bahkan ada juga yang pernah naik di live streaming saya itu, yang paling lama orang bisa main judi lagi setelah berhenti adalah 9 tahun. 9 tahun berhenti judi, ya. Artinya mungkin kehidupannya udah pulih, karirnya udah pulih, hubungannya dengan sesama dengan keluarga sudah pulih, tabungannya, rekeningnya sudah mulai berisi lagi gitu ya. Itu bisa kembali main judi karena 9 tahun. Bisa kembali lagi karena apa? Karena pergaulan. Ya. Dan ada orang bilang kan bahwa kalau kamu pengen lihat masa depan kamu, kamu lihat pergaulan kamu gitu. Ya, kalau bagi saya bukan sebuah pilihan kalau kita mau berhenti judi itu sama dengan meninggalkan pergaulan karena kalau kita tetap ada di situ ya, saya itu waktu itu keciduk gara-gara saya punya teman yang melaporkan saya. Jadi dia itu ya mungkin dia kalah ya, tapi gara-gara dia punya relasi, akhirnya malah dia melaporkan saya. Jadi kalau bagi saya bergaul dengan penjudi itu nggak ada benernya, ya. Dan kalau kita ngelihat mereka menang, kita tergiur, kita tergoda untuk pasang lagi, tergoda untuk mengembalikan kekalahan kita yang dulu pernah kalah. Ya, kalau mereka kalah, ya apalagi kalau mereka menang kita pernah ditraktir gitu, pernah diajak hangout bareng, makan bareng, apapun itu kita menikmati uang itu sama aja. Sama aja kita seperti menikmati uang haram, apa bedanya? Gitu loh. Dan kalau saya dengar ceritanya Anda sedang merasa
seperti sebuah strategi atau siasat aja supaya Anda merasa Anda tuh kuat di situ. Suatu saat kalau menurut saya terlalu besar resikonya Anda bisa main lagi. Jadi kalau misal pun ada masalah, nanti pastikan mereka carinya ke Anda dulu. Anda berhenti duluan nih. Anda misalnya perekonomian sudah mulai membaik, sudah mulai ini lagi. Mereka sekarang kalau kalah pasti ke siapa? Ya ke Anda lah. Karena judi itu merusak diri sendiri dan kemudian dia akan merusak sekitarnya. Dan biasanya sebelum keluarga, pergaulan dulu. Karena kalau keluarga mungkin kita takut untuk ngaku. Kita malu. Tapi kalau sama teman kita bisa lebih terbuka. Disitulah biasanya seorang penjudi akan merusak pergaulannya dulu. Iya, Bang. Tidak sedikit, ya. Ditipu, difitnah, dicuri barangnya, ya. Ribut gara-gara judi. Ada satu kejadian waktu itu saya ingat ada seorang tanya sama temennya, dia tanya, misalnya ya, MU lawan MCT, lu pegang mana kira-kira? Temennya cuma nyaranin doang. Dia bilang pegang MCT aja katanya. Oke, dipasangin. Kalah MCT. Temennya itu nagih ke temennya. Kamu harus bayar katanya. Ini saya kalah besar. Kamu yang kasih tahu saya pegang MCT katanya. Jadi apa gunanya gitu loh bergaul dengan penjudi? Pertanyaan saya itu. Ya, dan kalau saya sebagai laki-laki, saya itu tegas. Saya tidak pernah mau bergaul dengan penjudi karena saya pernah menjadi seorang penjudi. Dan waktu saya menjadi penjudi, saya merugikan orang-orang sekeliling saya. Keluarga saya, adik kakak saya itu udah mungkin udah jutaan rupiah waktu zaman saya kuliah itu saya tipu. Orang tua saya yang nggak sebulan sekali, nggak setahun sekali pegang uang 1 juta. Saya pernah tipu juga waktu saya kalah untuk bayar, saya bilang untuk bayar kursus komputer waktu itu. Padahal saya kalah judi. Pacar saya tipu. Jadi kenapa? Apa nggak ada orang lain untuk bergaul? Apakah kita nggak lebih suka bergaul dengan keluarga kita dan anak-anak kita? Nah, pertanyaan saya itu kan kemudian dengan kita bergaul dengan penjudi, maka kita akan meresikokan masa depan kita. Dan meresikokan juga keluarga kita. Tidak pantas kita seorang kurang lebih jalan 3 tahun. Mungkin mantan teman saya tuh udah ratusan atau ribuan gitu ya. Mahasiswa abadi betul saya. Ya, tapi tidak ada satupun yang sampai sekarang saya pertahankan ya karena faktor jarak juga gitu ya. Tapi saya ngerasa saya lebih senang bergaul dengan istri dan anak-anak saya gitu, dengan keluarga saya gitu ya. Dan di satu hal lagi terakhir ya. Bergaul dengan penjudi itu kalau bagi saya nggak ada untungnya gitu. Nggak ada, ya maksudnya bukan kita hanya pengen untung. Dan kita juga kan nggak boleh jadi orang yang bodoh. Bergaul hanya untuk rugi, benar nggak? Ya, nggak ada salahnya dong kita punya pergaulan, kita saling menguntungkan. Apa salahnya di situ? Kalau misalnya kita bisa jadi partner bisnis misalnya. Ya, atau kita bisa dengan pergaulan kita bisa dapat pekerjaan, kan nggak ada salahnya. Ya, saya main badminton ya. Saya main badminton dan di Cipanas ini ada banyak lapang badminton. Hampir di setiap desa tuh ada lapang badminton. Ya, dan saya pernah waktu pertama kali saya pindah ke sini saya coba gitu. Saya coba beberapa lapang badminton. Dan kalau saya tahu saya datengin lapang badminton itu dan ternyata di situ kalah misalnya bayar aqua. Sekali aja saya datang saya nggak akan pernah mau datang lagi. Ya, dan saya orangnya tegas. Kalau ada orang yang ngerasa nyaman sama saya, deketin saya tahu dia seorang penjudi, saya akan mulai jauhi. Kalau dia terus mendekati saya akan ngomong. Saya minta maaf, saya tidak bisa berteman dengan kamu. Ya, kalau dia tanya alasannya kenapa, saya akan bilang, karena Anda penjudi. Saya mantan penjudi dulu. Dan saya tidak bisa bergaul dengan mantan penjudi kecuali Anda mau berhenti. Saya orangnya gitu, tegas gitu. Ya. Apalagi kalau kalah bisa bayar kok. Orang udah main judi, karakternya pasti rusak. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang karakternya rusak, kita pun pasti akan rusak. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau Anda sudah bisa berhenti 1 bulan lebih, itu langkah awal yang baik. Jangan sampai Anda nanti terjerumus lagi, Anda sudah dapat berkali-kali kesempatan dari istri Anda kan. Nah, sekarang Anda pilih istri atau keluarga, istri atau teman Anda gitu. Ya. Dan orang kalau udah judi itu kayak main badminton sederhana, kalah bayar aqua, tapi curang, licik.
Out dibilang masuk dibilang out. Bahkan wasit pun dilawan gitu loh. Bahkan ngomong ke kita pun nada tinggi kayak mau ngajak berantem. Nah itulah penjudi. Ya, sifatnya hancur lama-lama. Gitu. Tidak perlulah bergaul dengan orang-orang penjudi. Ya, dan kalau kalah bayar kok gitu. Itu kok dipatahin sama dia. Dipatahin sama dia satu batang bulunya sampai main itu bola tuh udah goyang-goyang gak enak. Kita udah kalah jauh. Kalau mau ganti kok kita pasti kalah bayar. Kita bayar. Akhirnya kita terpaksa main dengan kok yang udah jelek, nggak enak mainnya. Sekali saya datang, saya nggak akan pernah datang lagi. Dan sampai sekarang saya kurang lebih ya udah 3 tahun lah ya di Cipanas ini. Saya nggak punya tuh yang namanya teman dekat atau sahabat jujur aja. Bagi saya lebih mengutamakan teman dekat saya, istri dan anak-anak saya. Ya, oke. Makasih semuanya. Saya mau pamit dulu, saya mau tidur duluan ya. Itu aja buat Bang Reno, buat ini just the simple test. Siapa sih ini, Bang Black bukan? Bukan Bang, Doni Marbun nih Bang saya Bang. Oh iya Doni Marbun. Bang Doni mantep ya.